Episode ke-30 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di tema ketiga yang membahas tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengenalan aljabar serta berbagai operasi pada bentuk aljabar. Pada episode kali ini, kita akan belajar faktorisasi dengan hukum distributif dan selisih dua kuadrat. Bagi teman-teman yang belum berdoa, pause videonya lebih dahulu dan berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Selesai berdoa, silahkan lanjut nonton videonya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini, sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Pertama-tama akan kita pelajari faktorisasi dengan menggunakan hukum distributif. Namun terlebih dahulu akan kita definisikan dulu pengertian dari faktorisasi. Faktorisasi merupakan cara atau proses untuk menyatakan bentuk penjumlahan atau pengurangan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada matematika, salah satunya menggunakan hukum distributif. Sebelum kita lanjut ke contohnya, kita ingat dulu tentang hukum distributif perkalian pada penjumlahan maupun pada pembagian. Misalnya ada penjumlahan A, B ditambah dengan A, C, maka hasilnya tentu akan sama dengan A, B ditambah dengan C. Ini merupakan hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya, jika ada operasi pengurangan AB dikurangi dengan AC, hasilnya sama saja dengan A dikalikan dengan hasil pengurangan B dengan C. Bentuk kedua ini merupakan hukum distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lanjut ke contohnya. Nomor 1 misalnya akan kita faktorkan bentuk aljabar 3A ditambah dengan 9. Pertama-tama, kita perlu mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 3A dan 9. Faktornya adalah ada 3, yaitu angka 3 berarti hasilnya 3 dikalikan A ditambah dengan 3 dikalikan 3. Perhatikan, bentuk 3 dikalikan A ini merupakan bentuk dari 3A, dan bentuk 3 kali 3 merupakan bentuk lain dari 9. Setelah itu, bentuk seperti ini bisa kita tulis menjadi 3A ditambah 3. Jika dikalikan silang, maka hasilnya akan sama seperti ini. 3 dikalikan A menjadi 3A, dan 3 dikalikan 3 menjadi 9. Oke, untuk lebih paham lagi, kita akan lanjut untuk memberikan contoh yang kedua. Misalnya akan kita faktorkan bentuk 9M dipangkat 3 ditambah dengan, dikurangi dengan 15M dipangkat 5. Faktor dari 9M pangkat 3 dan 15M pangkat 5 adalah 3M pangkat 3. Jadi bisa kita tulis bentuk 9M pangkat 3 adalah bentuk lain dari 3M dipangkat 3 dikalikan dengan 3. Dan bentuk 15M dipangkat 5 merupakan bentuk dari 3M dipangkat 3 dikalikan 5M pangkat 2. Bentuk seperti ini bisa kita tulis menjadi 3M dipangkat 3 dalam kurung 3 dikurangi 5M kuadrat. Jika kita kalikan silang, 3M pangkat 3 dikalikan 3 hasilnya 9M pangkat 3, 3M pangkat 3 dikalikan negatif 5M kuadrat hasilnya adalah 15M pangkat 5. Selanjutnya, masuk ke contoh yang ketiga. Misalnya akan kita sederhanakan bentuk aljabar 4xy kuadrat dikurangi dengan 6x kuadrat y, kemudian ditambah dengan 8x kuadrat y kuadrat. Maka kita cari terlebih dahulu FPB dari 4xy kuadrat, 6x kuadrat y, dan 8x kuadrat y kuadrat. FPB-nya adalah
2xy. 2xy. Bentuk 4xy kuadrat merupakan hasil perkalian dari 2xy dengan angka 2, y. Kemudian bentuk 6x kuadrat y merupakan perkalian dari 2xy dengan 3x. Dan bentuk 8x kuadrat y kuadrat merupakan bentuk perkalian dari 2xy dengan 4xy. Bentuk awal ini bisa kita tulis menjadi 2xy dikalikan dengan 2y dikurangi 3x ditambah dengan 4xy. Selanjutnya kita akan masuk pada faktorisasi dari bentuk selisih 2 kuadrat. Perhatikan x ditambah y. Jika kita kalikan x ditambah y dengan x dikurangi dengan y, maka hasilnya adalah kita kalikan silang x dengan x dengan x, kemudian x dikalikan dengan negatif y, ditambah x dikalikan dengan negatif y, ditambah y dikalikan dengan x, y dikalikan dengan x, dan terakhir y dikalikan dengan negatif y, ditambah y dikalikan dengan negatif y. Kemudian kita sederhanakan menjadi x kali x sama dengan x kuadrat, ditambah x kali y sama dengan negatif xy, y kali x sama dengan positif xy, dan y kali negatif y sama dengan negatif y pangkat 2. Perhatikan ada suku yang sejenis, yaitu xy dan xy. Keduanya memiliki koefisien yang sama, yaitu 1. Karena tandanya berlawanan, berarti negatif xy dan positif xy bisa kita coret, dan sisanya adalah x kuadrat dikurangi y kuadrat. Bentuk inilah yang disebut dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Bentuk selisih 2 kuadrat. Artinya, jika kita akan memfaktorkan bentuk selisih kuadrat ini, berarti x kuadrat dikurangi y kuadrat, maka faktor-faktornya adalah x ditambah y dan x dikurangi dengan y. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat contoh berikut ini. Kita masuk ke contoh yang pertama. Misalnya ada bilangan P di pangkat 2 dikurangi dengan 36. Perhatikan bentuk ini merupakan bentuk selisih kuadrat karena terdiri dari P di pangkat 2, 36 merupakan pangkat 2 dari 6 pangkat 2. Perhatikan bentuknya sama. Jadi faktor-faktornya adalah P x ditambah y berarti P ditambah dengan 6, x kurang y berarti P dikurangi dengan 6. Contoh kedua, misalnya akan kita faktorkan bentuk 16m kuadrat dikurangi dengan 64. Bentuk ini bisa kita tulis ke dalam 4m. 16m kuadrat merupakan bentuk 6m. 4m dikuadratkan dikurangi 64 merupakan hasil kuadrat dari 8 pangkat 2. Perhatikan bentuknya sudah sama, yaitu bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi faktornya antara lain ada x plus y berarti 4m ditambah dengan 8, dan faktor kedua x kurangi y, atau menjadi 4m dikurangi dengan 8. Contoh yang ketiga, misalnya akan kita faktorkan bentuk 25m di pangkat 4 dikurangi 9y pangkat 2. Perhatikan, kita bentuk menjadi bentuk selisih kuadrat terlebih dahulu. 2m di pangkat 4 merupakan hasil dari pengkuadratkan 5m kuadrat dikuadratkan, dikurangi
9y kuadrat merupakan bentuk kuadrat dari 3y di pangkat 2. Perhatikan, ketika bentuknya sudah menjadi selisih kuadrat, kita tinggal menuliskan faktornya. Faktornya jadi 5m kuadrat ditambah 3y dan 5m kuadrat dikurangi 3y. Untuk menguatkan pemahaman teman-teman tentang faktorisasi menggunakan hukum distributif maupun faktorisasi menggunakan selisih 2 kuadrat, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut di buku teman-teman. Video pembahasan soal-soal latihan berikut ini dapat teman-teman saksikan pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami, terus semangat untuk belajar, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.